Halo pemirsa TV Stasiun Maluku, berjumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Dan sebelumnya saya ingin ngucapin selamat tahun baru, semoga hari-hari kita sepanjang tahun 2026 ini semakin lebih baik tentunya, semakin banyak hal-hal baru yang menyertai kita di tahun 2026. Dan juga ngomong-ngomong soal tahun baru, kita akan ngobrol di episode pertama ini. Saya menjadi host, tiba-tiba host ya, yang biasanya dipandu oleh Jelisha, oleh Monica Sepala dan juga Kak Esti. Ini saya ditugaskan tiba-tiba nih guys ya, untuk menjadi podcast episode pertama di tahun 2026. Dan ngomong-ngomong soal tahun baru, kita akan membahas, yaitu topik kita hari ini tentang hidup setelah euforia tahun baru. Saya gak akan sendiri ngobrol di sini, tentunya ada narasumber, dan saya sudah mengundang narasumber yang begitu luar biasa. Dia cowok, oke. Terus juga seorang komedian stand up Indo Ambon, dan juga dia sebagai salah satu barista terkenal juga di kota Ambon ya. Aduh, langsung saja kita, gak usah dilebih-lebihin kali saja. Langsung saja, ini teman baik saya juga. Langsung saja kita sambut Kakak Aldi Farezi. Halo Kak. Apa kabar Mas Bro? Baik, alhamdulillah. Selamat agak tahun sedikit baru. batuk sih, tapi lancar gitu ya? lah. Oh siap. Memang awal-awal bulan ini di Ambon memang apa namanya, cuacanya cukup ini ya, cukup pancaroba gitu. Bentar-bentar hujan, Tiba-tiba hujan, panas, tiba-tiba gitu. panas. Kayak sikapnya ya. Gak bercanda. Nggak usah masuk ke situ. Siap. Selamat tahun baru Mas Bro. Selamat tahun baru Kak. Siap. Teman-teman TVRI juga selamat tahun baru. Makasih sudah diundang. Biasanya kan beta datang sini sebagai pewawancara juga. Betul. Ada acara juga kan. Terus sudah ada sekian berapa bulan ya saya datang lagi, terus baru datang lagi. Saking lamanya mungkin beta seng datang di TVRI ya, beta sampai ketahan tadi di pos satpam. Mau kemana dek? Ya Allah, kita mau ketemu guys. Mana nggak tahu ya, lebih terkenal Aldi Farezi dibandingkan Alsedi Kode Arwah. Iya, beta jujur saja di TVRI itu beta muka paling banyak sebenarnya. Benar. Bahkan kayaknya beta lebih banyak dari direktur TVRI Maluku deh. Benar-benar itu jokes saja ya teman-teman ya. Dan di tahun 2026 ya, hampir 30 hari kita menjalani hari-hari di tahun 2026 Kak Aldi. Kita mau ngobrol seputar hidup setelah euforia tahun baru. Kira-kira dari sosok Kak Aldi, kita jangan berat-berat dulu kali ya, masih segmen 1. Apa kesibukan yang membedakan di tahun sebelumnya dengan tahun 2026? Kalau membedakan sih yang terlalu beda jujur ya sebenarnya. Kemarin beta melewati 2025 menuju 2026 tuh ya sudah kayak pergantian hari saja. Saya terlalu kerasa ada bedanya gitu. Ya tetap kerja gitu kan. Terus bikin konten juga sedikit-sedikit, meskipun kemarin ada sedikit ya ada keramaian juga terkait ya masalah di TikTok di Kota Ambon. Ya sudah gitu-gitu aja sih Kak. Kayak tetap kerja, jalani hidup, santai masih sejauh ini masih terasa biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya. Mungkin masih awal bulan masih kali ya. Mungkin masih terlalu awal untuk ditanya sebenarnya sih. Siap. Masih terlalu awal. Ini masih start lah. Bahkan saking biasanya beta juga ngeliat kemarin ada postingan gitu di tweet di X. Sekarang sudah bukan Twitter, X. Asik. Di X. Di X ada postingan. Dia bilang gini, bisa gak sih beta memulai 2026 tuh di 1 Februari aja, soalnya Januari 2026 nih terasa kayak biasa-biasa aja gitu. Saking biasa-biasanya aja itu orang berpikir untuk memulai 2026-nya itu di Februari gitu kan. Dan beta lihat itu, ya sih kayaknya iya juga ya, beta ada sedikit relate sama itu gitu. Kenapa harus memulai tahun baru di Februari gitu? Sedangkan ada bulan Januari gitu kan. Ya maksudnya mungkin karena biasa kan tahun baru tuh ada something new begitu, atau ada hal yang baru gitu ya. Tapi karena saking Januarinya itu biasa-biasa aja, yang terlalu beda sama tahun sebelumnya, dong berpikir kayaknya kita mulai tahun di Februari aja deh, jangan Januari. Terlalu biasa ini untuk memulai tahun. Mungkin karena itu kali ya. Tapi dari Kak Aldi sendiri, menurut Kak Aldi ini penganut apa namanya, kalau kata Gen Z zaman sekarang ya teman-teman ya, New Year, New Me gitu. Contoh misalnya habit-habit yang mungkin habit lebih ke positif ya. Misalnya contoh yang tahun sebelumnya mager, kurang olahraga, sekarang tahun 2026 jadi rajin nge-gym, rajin lari dan lain sebagainya. Kali seperti orang-orang kebanyakan di luar sana. Sejujurnya beta pengen kayak gitu. Beta pengen ada perubahan tahun tuh, kayak beta pengen jadi orang lebih baik lagi gitu. Tapi kadang realita tidak kayak gitu ya, kayak realita bikin tuh ya sudah, ternyata jalan hidup masih gitu-gitu aja, pengen jadi orang yang baru tapi ternyata tekanannya masih sama. Yang di jalan juga masih sama. Jadi keinginan pengen jadi
orang yang baru tuh agak sedikit tertahan. Tapi pengennya ada. Oke. Mungkin kalau mau dibilang penganut, beta tiap memulai tahun juga tidak bikin resolusi apa-apa, biasa-biasa aja. Ada keinginan menjadi orang yang baru, tapi tidak segitu spesifik gitu Kak. Kayak pengen aja, tapi pada akhirnya beta jalaninnya dengan menyesuaikan sama keadaan aja gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal resolusi, boleh gak sih di-spill untuk pemirsa di rumah? Kira-kira resolusi apa yang sudah disusun rapih oleh seorang Aldi? Terus kayak dari tahun lalu kayak masih gini-gini aja, kayaknya 2026 wajib nih harus selesai gitu. Kayaknya beta menyiapkan diri untuk 2029 seng lah. Seng. Apa ya resolusi dari beta? Mungkin CPNS kali, astaga. Asik. Itu beta keinginan orang tua sih. Beta juga pengen sebenarnya. Keinginan pribadi juga dong. Iya. Kan yang kerja Mas Aldi, kakak Aldi yang kerja bukan orang tua ya. Apa resolusi ya? Mungkin ini sih, mungkin kayak kan beta sehariannya jadi kerjaan sekarang jadi barista, kerjaan utamanya, terus apa sampingannya gitu kan. Beta sebagai seorang stand up comedian, resolusinya beta mungkin di tahun ini beta bisa bikin show tunggal lagi. Sebelumnya beta pernah bikin show tunggal, konser tunggal sendiri. Kalau penyanyi kan dong rilis album. Kalau katong stand up comedian tuh rilis stand up comedy spesial tunggal gitu. Beta sebelumnya pernah bikin 2023. Beta berharapnya di tahun ini 2026 dengan proses hidup dari 2023 ke 2026 tuh cukup dinamis gitu toh. Ya beta berharap beta bisa bikin show lagi di tahun ini gitu. Asik. Amin. Berkarya lagi, lebih banyak berkarya lagi mungkin. Luar biasa Kak Aldi. Dan jadi CPNS tentunya. Iya dong. Komedian CPNS juga. Mantap, komedian CPNS kayaknya keren juga. Ada salah satu rekan kita juga tuh yang sudah mewujudkan itu. Orangnya tapi gak ada di sini. Kakak Iman kan? Oh iya benar enggak? Ya, beliau dosen. Benar. Mudah-mudahan vibes-nya Kak Iman itu menular juga ke teman-teman yang lain. Amin. Oke. Ngomong-ngomong soal karir di 2026. Kakak Aldi, saya juga tahu banget gitu ya, maksudnya Kakak Aldi juga seorang barista dan juga komedian. Mana sih yang paling melelahkan di tahun ini, di awal tahun? Menjadi barista atau stand up komedian? Tentu menjadi barista ya Kak, karena jadi stand up komedian jobnya yang terlalu banyak ya. Asik. Terlalu jujur. Kalau jadi barista kan hari-hari ya, jalaninnya hari-hari begitu. Bahkan setelah tahun baru juga libur cuman 1 hari gitu, saya langsung tetap kerja lagi. Dan karena ini awal tahun, semangat orang untuk datang ke coffee shop, minum kopi, dong juga stres. Dong datang ke coffee shop juga untuk mungkin minum kopi ya, dan menghilangkan stres. Akhirnya baristanya yang stres. Kayak jadi barista sih, karena sehari-harinya kita mengerjakan itu. Gitu. Itu kalau apa namanya, kalau ngomong misalnya misalnya kalau barista tuh setiap hari. Ya, setiap hari atau beda full time barista 1 minggu tuh libur 1 kali aja. Beda full time sebagai barista. Oh gitu. Terus rencana untuk buat stand up comedy show itu kapan rencana? Bulan ini atau di pertengahan tahun atau? Kalau show tunggal sendiri sih direncanakan tahun ini, belum tahu pasti kapan apa tanggal show, bulan shownya. Tapi untuk beta sendiri di komunitas stand up Indo Amun tuh atau merencanakan show mungkin di pertengahan bulan depan kayaknya, sebelum puasa. Katong ada rencana untuk bikin show dengan beberapa teman gitu. Wow, keren. Kayaknya kita butuh kolaborasi lagi ya sebagai produser open mic TVRI Maluku. Ya, teman-teman komunitas menunggu kapan lagi dihubungin ke ada kolaborasi nih antara TVRI dan teman-teman stand up Indo Ambon gitu. Oke, kita masuk ke topik inti kita, yaitu hidup setelah euforia tahun baru. Kakak Aldi, kira-kira hal apa yang paling absurd, ya kan, yang Kak Aldi alami itu di awal tahun 2026? Mungkin kayak tiba-tiba notice gitu ya, lagi duduk kayak, oh kayaknya ini nih gitu loh, ini kok begini gitu. Hal yang paling absurd ya, mungkin ini kali ya, caranya beta menentukan resolusi apa yang harus beta lakukan di tahun ini. Biasanya kan orang menentukan resolusi kan di pergantian tahun toh, kayak menuju akhir Desember gitu, menentukan beta tahun depan harus lebih baik, beta harus jadi orang new year new me seperti yang Kal bilang tadi. Justru beta tuh beta melewati pergantian tahun tuh dengan biasa-biasa aja. Saya merasa ada euforia apa-apa. Beta mulai ngerasa kayak sadar, weh ini tahun baru Aldi, saya harus lakuin sesuatu gitu.
kayaknya di pertengahan bulan Januari gitu. Kayak beta sadar kayak ya Tuhan, beta hidup sih boleh gini-gini aja nih. Kayak beta harus lakukan sesuatu, makanya kayak beta kepikiran buat nyari sesuatu yang beta bisa lakukan, kayak bikin show gitu. Beta coba tanya beta orang tua terkait apa yang harus beta lakukan, minta saran dari dong. Jadi itu beta baru menentukan resolusi itu justru di tahun di pertengahan bulan Januari, bukan di awal tahun yang harus kebanyakan orang yang kebanyakan orang lakukan. Makanya itu beta bilang tadi, postingan tentang memulai 2026 di 1 Februari itu relate di beta, karena beta menentukan resolusi justru di ketika tahun 2026 itu sudah berjalan gitu, dan itu cukup absurd sih menurut beta, tidak seperti kebanyakan orang gitu. Tapi unik juga ya gitu. Tahun baru kan biasanya tuh kalau kita resolusi itu kan sebelumnya ya. Sebelum pergantian tahun gue udah tahu gitu, maksudnya kayak oh ya harus buat ini yang sudah selesai dilanjutkan 2026, yang baru kita susun kembali. Iya, biasanya kan orang masuk 1 Januari itu sudah kayak beta harus lakuin sesuatu. Beta tahun ini 2026 beta akan gacor misalnya. Asik. Istilahnya itu beta akan pecah. Beta tuh beta biasa-biasa aja, gantian tahun. Ada libur 1 hari, libur juga saya ngapa-ngapain, cuma nonton series. Terus jalani hidup, besoknya tanggal 2, tanggal 3 beta semua kerja lagi. Nanti beta sadar kayak di 15, 14 Januari gitu beta kayak sing bisa kayak gini. Beta harus 2025 beta sudah melakukan banyak hal, 2025 sudah harus ada hal yang baru lagi gitu. Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong soal resolusi. Banyak sekali teman-teman biasanya teman-teman masyarakat di rumah, penonton, dan juga mungkin saya sendiri dan juga Kakak Aldi mungkin kita punya segudang resolusi gitu loh. Terutama resolusi yang kita anggap itu resolusi yang sangat besar sekali. Kok kerap, tapi maksudnya resolusi ini tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kira-kira kalau menurut Kak Aldi seperti apa? Ya kayak terasa berat aja gitu di jalannya. Memang gimana ya? Ya resolusi itu kan saya tulis resolusi, saya menginginkan resolusi kan dengan ide dan apa yang ada di kepala gitu. Seringkali ketika katong bikin itu, kadang tuh katong tuh pikir realita tuh seperti apa gitu. Itu apa hal yang katong bayangkan, hal-hal baik yang katong bayangkan, dan realita kadang tidak sebaik seperti apa yang katong bayangkan gitu. Jadi ya memang itu gimana ya, kayak bakal akan seperti itu, dan itu yang harus dijalani sih menurut beta. Kayak percaya beta sing ada orang memulai tahun dan mengakhiri tahun, saya bilang beta resolusi tahun ini semua selesai, kayaknya sing ada deh. Sejauh ini ya beta setidaknya at least beta teman-teman terdekat tuh dong selalu resolusi 2026 itu adalah resolusi 2025 yang belum selesai begitu toh. Jadi ya sudah kayak gitu, akan kayak gitu terus, yang penting setidaknya hidup tuh terus maju, terus berkembang dan terus tetap berjalan begitu. Luar biasa. Beta inspiratif ternyata ya. Sangat menginspirasi. Memang tadinya kita seringkali membuat resolusi yang begitu besar, walaupun nanti pada akhirnya ya tidak bertahan lama gitu. Mungkin karena ekspektasi kita yang ketinggian, tapi nggak apa-apa ya. Kadang-kadang memang kita harus menargetkan sesuatu lebih tinggi dari sesuatu yang memang kita akan capai seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Dan kita bakal lanjut lagi Kakak Aldi, tapi setelah jeda pariwara iklan berikut ini, tetap di podcast Ruang Miko. Masih di podcast Ruang Miku, podcast ruang obrolannya admin medsos TVRI Stasiun Maluku, bersama saya Miko Al dan juga teman saya atau narsum saya Kakak Aldi Farezi. Halo. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol soal bagaimana hidup setelah euforia tahun baru, dari resolusi, dari pekerjaan, karir, kebiasaan kita yang tadinya kita jalani di tahun 2025, misalnya di tahun 2026 ada sedikit perbedaan maupun kayak ngerasa ya gini-gini aja gitu ya. Dan kita bakal lanjut nih Kakak Aldi ya. Tadi obrolan kita sempat kepotong soal karena iklan, dan kita akan lanjut di segmen 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bagaimana dari sosok Kakak Aldi terkait dengan bicara soal kewarasan gitu. Menjaga kewarasan di tahun 2026 atau di tahun baru. Menurut Kakak Aldi itu seperti apa? Menjaga kewarasan. Kan beta kan stand up comedian ya, anjay stand up comedian. Beta aneh sebenarnya validasi diri sendiri gitu. Beta stand up, justru kalau katong stand up comedian tuh justru
menjalani hidup berkarya itu dengan ketidakwarasan gitu sebenarnya, makanya agak ini. Maksudnya ketidakwarasan tuh katong tuh selalu melihat sesuatu tuh mencoba melihat sesuatu dari opini lain, tidak seperti orang-orang pada kebanyakan gitu. Ketika orang hidup katong coba menarik itu dari jauh dan melihat mengomentari dong gitu. Dan ketidakwarasannya katong itu ternyata menjadi kewarasan. Waduh. Contohnya? Jadi karena filosofis sekali. Contohnya. Gimana ya, kayak misalnya terakhir kemarin kan ada orang rame-rame soal TikTokers di Kota Ambon. Kalau mungkin tahu kayak sebut saja Mawar. Ya, katong sebut dia nama gitu. Ada berarti saya sebut dong influencer selebtok. TikTok di Kota Ambon yang dong ramai gitu toh. Terus banyak opini-opini tentang dong dia diserang gitu toh. Terus beta tidak ngikut opininya orang gitu. Beta coba ngeliat itu dari point of view lain. Kayak orang kan ngomentarin dia tentang kenapa dia tidak bermoral, kenapa dia tidak mendidik. Ya menurut beta katong salah melihat itu tidak sih? Katong salah berekspektasi terhadap orang gitu. Kenapa saya berharap moral sama seleb TikTok? Saya berharap bermoral sama ustadz, dosen, akademisi gitu, bukan sama dong gitu. Menurut beta katong coba melihat itu dari point of view lain dan banyak orang menganggap itu tidak waras saja gitu, aneh gitu. Tapi beta coba selalu ketika melihat satu fenomena itu beta coba melihat itu dari sudut pandang lain gitu. Contohnya di kasus seleb TikTok tadi, beta coba ketika orang berharap seleb TikTok itu bermoral, menginfluence, beta bilang, "Sayang, seleb TikTok itu ya selebriti aja dong tuh, melucu aja. Dong menghibur aja, tidak perlu bermoral. Yang bermoral tuh orang lain gitu, orang misalnya ya narasumber di TVRI mungkin, ustadz itu yang bermoral, bukan seleb TikTok gitu." Kayak gitu aja. Jadi ini semua tergantung dari sudut pandang, sudut pandang mana yang kita lihat gitu ya. Kalau memang kita berharap seperti Kakak Aldi tadi bilang selebtok gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang moral ya memang kurang cocok gitu ya. Seng pas. Tapi kalau dari sisi hiburan ya memang sangat menghibur sekali gitu. Dan itu salah satu caranya katong menjaga kewarasan. Ketika ada orang coba melihat itu dari suatu opini, coba kita melihat itu dari opini lain gitu, dari sudut pandang lain gitu. Supaya katong seng capek juga gitu kan, berharap bermoral kepada sesuatu yang tidak seharusnya gitu. Katong jadi lebih memilih lah, lebih bijak juga. Lebih bijak dalam menilai gitu kan. Gitu. Supaya tidak capek, tidak stres sendiri gitu. Karena ya saya akan stres sih kalau berharap. Sorry, itu saya kayak selebtok seperti yang rame ini, beta pengen sebut dia nama, beta takut ya. Sebut saja Mawar. Beta capek sih kalau berharap dia bermoral ya nggak sih. Makanya kebanyakan orang Ambon tuh jadinya mungkin akan stres karena katong salah melihat, salah menaruh ekspektasi ke orang. Gitu. Orang yang memang seharusnya jadi hiburan, badut, tapi saya berharap moral dari badut gitu kan, aneh gitu. Saya yang berharap itu dari orang tua, guru-guru di sekolah. Gitu maksudnya. Kalian beta muka kayak bingung. Jadi kalau menurut pribadi Kak Aldi sendiri adalah secara umum gitu, bagaimana kita menjaga kewarasan di tengah permasalahan yang mungkin terjadi di awal tahun sampai nanti akhir tahun 2026 ini, sepanjang tahun ini apa? Itu tadi Kak. Coba menerima gitu apa? Sebenarnya seperti yang beta bilang tadi, selalu melihat itu jangan satu arah saja. Selalu tuh melihat sesuatu tuh dari sudut pandang lain. Cuman kalau katong stand up comedian bilangnya helikopter view. Kayak ada satu masalah, saya jangan jadi objek dari masalah itu, tapi saya coba jadi subjek dan lihat itu dari arah yang lebih tinggi. Ternyata ada banyak point of view kok. Jadi saya stres gitu ketika melihat satu masalah ya. Kayaknya lagi terlalu inspiratif. Kakak ini kayaknya lebih cocok jadi motivator dibandingkan jadi stand up comedian kayaknya. Kita lebih suka lucu kan daripada inspiratif. Oke, kita kembali ke topik kita, yaitu resolusi atau hidup setelah euforia tahun baru gitu Kakak Aldi. Kakak Aldi, beta mau tanya sedikit. Apa kebiasaan sederhana yang ternyata cukup membantu Kakak Aldi tetap jalan di tengah ritme yang cukup padat, apalagi Kakak Aldi sebagai komedian, sebagai barista juga, dan juga konten kreator. Seperti apa Kakak Aldi? Yang cukup membantu ya, yang ada sih sebenarnya. Beda banyak. Kalau kebiasaan sederhana mungkin ini sih punya teman ngobrol sih. Kayak punya teman ngobrol gitu.
Beta ada beberapa teman yang selalu ajak beta ngobrol ketika beta capek dengan rutinitas yang itu aja kan. Dan ternyata ngobrol tuh bikin beta ngeluarin beta keresahan, ngeluarin beta opini-opini tentang suatu hal, tentang fenomena. Jadi sejauh ini hal paling sederhana mungkin nongkrong Kak. Beta kayaknya kalau saya ada nongkrong beta stres deh. Iya kayak beta kadang kayaknya harus selalu butuh nongkrong, ngobrol sama orang, ketemu orang, cerita gitu kan. Benar. Nongkrong juga itu kayaknya jadi salah satu cara untuk menjaga kewarasan ya. Iya gitu. Oke. Pegawai TVRI kalau banyak kelihatan stres kurang nongkrong. Gitu. Harus banyak nongkrong gitu. Iya juga sih. Pulang kerja tetap nongkrong sih. Kita tetap nongkrong. Tapi dan tentunya nongkrongnya di beta tempat kerja. Asik. Waduh ini promosi ini. Oke Kak Aldi, ngomong-ngomong soal hal kecil. Hal kecil apa yang Kakak Aldi anggap kayaknya penting banget untuk dijaga di tahun ini? Hal kecil apa ya? Beta bingung ya. Hal kecil maupun sampai hal besar mungkin, atau hal apapun yang kayaknya 2026 nih harus tetap kita jaga gitu dengan baik. Kalau mungkin ini kali ya. Referensi atau sudut pandang lagi sih menurut beta sudut pandang katong kayaknya harus lebih memperbaiki sudut pandang cara katong melihat satu hal gitu supaya katong tidak apa ya, di Ambon kan banyak sekali kejadian ini konflik-konflik masalah sosial gitu kan. Sering kali beta lihat katong tuh terlalu terbawa sama situasi itu gitu. Katong gampang tergerus sama opini-opininya orang, terprovokasi orang lain marah, katong ikutan marah. Mungkin itu katong coba menjaga katong sudut pandang supaya ketika ada problem sesuatu tuh katong coba lihat itu dari sudut pandang lain gitu. Kalau katong di stand up comedian ketika ada problem ya katong tidak ikut-ikutan serius di situ, katong coba melihat itu dari sudut pandang lain dan coba ngetawain aja begitu. Bukan ngetawain tapi tertawa dengan masalah itu. Ngetawain kan kesannya kayak ngatain. Kayak tertawa dengan masalah itu supaya tujuannya supaya katong selalu punya opini lain dan tidak seserius itu menjalanin sesuatu gitu. Tetap serius tapi lebih santai gitu. Kalau orang kan kebanyakan kayak terlalu serius ya. Jadi apa-apa tuh sedikit-sedikit masalah, sedikit-sedikit bakalai gitu. Beta berharapnya di 2026 ini bakalai semacam itu tuh yang ada lagi sih. Katong lebih santai, jalanin aja ketika ada problem diobrolin, katong ketawa sama-sama. Dan pada akhirnya kan beta yakin tiap ada masalah tuh ketika katong bisa ngobrolin dan diketawain ternyata itu bisa dilewatin aja begitu. Atau jangan-jangan yang sering ribut-ribut di luar sana kayak kurang nongkrong kali ya? Iya mungkin kali ya. Tapi padahal mereka nongkrong tapi di dong-dong saja begitu depan rumah gitu. Coba lebih jauh nongkrongnya ngobrol sama orang gitu. Bener. Nongkrong sambil ngopi gitu. Gitu. Kembali lagi di beta tempat kerja. Kembali lagi dong coba. Oke, masih kita ngobrolin soal masih dunia pekerjaan ya Kak Aldi. Kita tahu ya bahwa di dunia kerja itu ritme hidup sering tidak sinkron Kak Aldi gitu ya. Dan bagaimana seorang Aldi menyikapi kondisi itu di dunia pekerjaan? Di dunia pekerjaan apa ya, beta karena sejujurnya karena beta stand up comedy itu banyak membantu beta gitu untuk menjalani banyak hal. Stand up comedy itu ngasih beta ilmu untuk ketika ada topik sesuatu tuh beta tidak terpengaruh sama opini kebanyakan orang gitu. Beta ketika melihat sesuatu beta coba lihat itu dari sudut pandang lain gitu. Jadi ya masalah-masalah di tempat kerja tuh beta selalu coba lihatnya dari sudut pandang itu. Beta coba ketawain gitu, beta selalu coba obrolin dengan teman-teman dan ternyata ketika diketawain dan katong lebih santai, itu lebih gampang untuk dijalanin gitu. Dan dari situ beta belajar, oh ternyata masalah tuh kadang katong perlu terlalu nyari solusinya, tapi dicoba jalanin aja, pada akhirnya solusinya akan ketemu sendiri gitu. Intinya adalah ketika ada masalah, kita hadapi saja masalah tapi kita melihatnya dari sudut pandang lain saja gitu. Dari sudut pandang lain dan coba jalanin aja. Jangan gitu. yang susah-susah terus atau yang gak enak terus yang dipikirin gitu intinya. Jangan kalau katong kan cuma mikir susahnya, stresnya, ya saya akan kemana-mana gitu. Jadi ya ketika ada problem ya sudah, coba jalanin aja, lewatin aja masalahnya, karena pada akhirnya kan katong juga mengerjakan itu pasti sudah cukup lama tuh dan katong pasti sudah melewati banyak hal juga sebelumnya. Berarti kan ketika dijalaninya pada akhirnya dengan caranya katong sendiri, dengan pengalaman yang katong pernah lewatin, pada akhirnya masalahnya bisa tetap dilewatin dan tetap bisa diselesaikan gitu. Kayaknya gitu deh. Oke. Jadi tetap dijalanin aja beta. Kalau beta tuh jalanin aja, lewatin aja gitu, dan karena
kalau stres sama masalah kan ya hidup itu adalah masalah itu sendiri tidak Iya. sih? Iya kan? Asik. Kayak toh Ini filosof lagi ya. Hidup apa tadi? hidup itu kayak karena katong ketika katong hidup pasti Iya, akan iya. ada masalah dan kalau Betul. justru kalau tidak ada masalah itu kayaknya Bukan hidup ya. Iya, dan kebanyakan orang yang sudah tidak ada masalah tuh ya dia sudah tidak hidup. Gitu. Ini juga tips buat saya pribadi. Ternyata Kak Kali ini luar biasa ya. Pantesan orangnya senyum terus, ceria terus. Jadi Di apapun depan aja kan di belakang beta. Oh gitu, tetap ya manusia biasa tetap ada sedihnya juga. Iya, Tapi luar biasa itu cara-cara yang buat beta pribadi ya ketika kita menjalani hari-hari khususnya di tahun baru ini, apapun masalahnya ya kita jangan terlalu lihat di masalahnya itu gitu. Kita cari sudut pandang lain agar ya kita tetap waras, kita tetap normal dan tetap bersyukur Dan intinya. tahu kalau gitu ya ini sudah hal yang harus kita jalanin gitu. Luar Jangan biasa. fokus di masalah. Oke. Oke, pertanyaan Terlalu selanjutnya. inspiratif ini kan kita kurang suka. kayaknya selain jadi komedian, Ale harus daftar lagi untuk menjadi seorang motivator sih. Ya, memang. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak Aldi, menjalani hidup dengan lebih pelan itu sebuah kegagalan atau justru pilihan? Dengan lebih apa? Lebih Menjalani hidup dengan lebih pelan itu, lebih pelan. Wah. Itu ada sebuah kegagalan atau justru pilihan sadar? Kalau beta bukan masalah cepat atau tidak cepatnya, Oke. cepat atau pelan, tapi lebih ke ada progres atau tidak gitu. Kita menurut beta pelan tuh sang papa, tapi setidaknya ada progres, ada perubahan gitu. Oke. Ada sesuatu, ada apa ya? Setidaknya di saya diri itu ada harapan, ada harapan gitu. Kalau saya ini ke arah yang lebih baik. Seringkali kan katong kayak menjalani hidup, bahkan di katong diri katong tahu kalau kayak ini saya nggak mana-mana deh. Dan itu dan menurut beta itu problem ketika bahkan saya diri sendiri tuh saya meyakini ada progres dalam apa yang saya ingin jalanin gitu. Bukan pada cepat atau lambatnya, tapi lebih ke ada progres atau tidak apa yang kita jalan gitu. Meskipun itu satu langkah, setidaknya langkah itu bikin katong sadar beta akan menuju ke tempat yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Beta akan jadi orang yang lebih baik dari yang sekarang kayak gitu. Luar. Keren sekali Kakak ini. Oke. Sekarang kayaknya luar biasa nih motivator kita hari ini. Kayaknya bukan stand up comedian sih, ini motivator. Kakak Aldi, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah, buat teman-teman di rumah, kesan dan pesan terkait dengan resolusi atau euforia setelah tahun baru ini. Tentunya teman-teman di tahun 2026 ini jangan lupa untuk katong nonton Piala Dunia di TVRI. Betul. Di TVRI karena TVRI jadi official broadcaster Official broadcaster-nya, untuk pemegang Piala hak siar. Dunia 2020. Betul sekali. 6 di Amerika sama Amerika, Kanada dan sama Meksiko. Ya. Nonton gitu. Dan jangan lupa ya nonton di TVRI. Bakal dia di TVRI Maluku bakal ada Piala Dunia dan apa ya? Biasa ketika ada hal seru kayak gitu, katong coba lebih santai aja jalanin hidup gitu, yang usah ketika ada masalah-masalah dicoba dilewatin. Beta bingung, beta Aman. Itu sih coba lebih santai aja di tahun ini gitu. Karena kan bakal ada euforia baru yang katong bakal jalanin, tetap santai. Saya usah terlalu serius-serius amat dan coba arahkan ekspektasi itu ke tempat yang lebih benar gitu. Betul. Sepakat sih. Arahkan referensi misalnya nonton seleb talk itu sing papa. Menurut beta sing papa sebagai hiburan. Nah itu ekspektasinya katong didong tuh sebagai hiburan aja, bukan sebagai standar moral, bukan sebagai standar didikan. Ekspektasinya katong tuh harus coba lebih diperbaiki supaya katong tuh punya sudut pandang yang lebih baik gitu ketika melihat satu hal gitu, tidak ribut, tidak berisik, tidak berantem. Ya karena dengan sudut pandang yang lebih beda itu mungkin katong bisa lebih santai. Itu sih dari beta kan. Luar biasa. Dan jangan lupa nanti mungkin kita ngerasa ngerasa sepanjang tahun 2025 khususnya di Kota Ambon ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Ya kan, banyak sekali keributan SARA, terkait dengan SARA dan sebagainya. Kita berharap hal-hal besar yang akan terjadi termasuk di bulan Juni nanti ada Piala Dunia ya kan 2026 di TVRI. Kita berharap bahwa ini juga bisa menjadi momentum mempersatukan beberapa Kal jagoannya apa di Piala Dunia? Mohon maaf ya, Italia tapi nggak lolos. Kayaknya tidak lolos. Mohon maaf nih ya. Gitu. Oh, bisa yang terlalu ikutin yang lolos sama yang nggak lolos. Yang lolos ya? Iya. Ya Allah, kasihan banget. Jangan gitu dong. Ini 4 kali soalnya ini kalau lolos. 3 apa 4 kali saya lupa. Yang pasti saya Italia
tidak menjadi peserta lagi di Piala Dunia Panas 2026. berkal pertanyaannya sing masuk ke situ karena tim Siap. Mandalanya sing lulus ternyata. Oke siap. Kak Kali terima kasih banyak. Iya Kak. Ketong saya ngerasa ya hampir 30 menit ketong ngobrol di sini seputar bagaimana euforia setelah tahun baru, dan intinya adalah mudah-mudahan di tahun 2020 ini tentunya kita berharap kita semakin lebih baik, tentunya apapun yang kita jalani dilancarkan, dan tentunya jangan lupa nonton Piala Dunia di tahun 2026 ini. TVRI menjadi official broadcaster untuk Piala Dunia 2026, dan saya akhiri satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram kami dan juga TikTok, sosmed dari TVRI Maluku. Dan mungkin ada yang ingin sampaikan oleh Kali sekali? Ada lagi? Apa ya? Oh iya, mungkin beta Instagram. Oh. Beta Instagram @aldifarezi_. Bisa follow Instagram Kak Ali di sini dan juga stand up dan ilmu. oh iya, beta boleh promo sedikit sih enggak? Boleh sedikit, boleh. Beta ada jualan, coba berkarya di ruang digital. Oke. Beta ada jualan digital download. Kemarin katong ada bikin acara terkait masalah seleb talk itu. Katong ada bikin acara roasting salah satu seleb TikTok di Kota Ambon. Dan beta ada video. Beta kebetulan lagi coba jualan video stand up-nya gitu. Beta coba jualan digital download. Oke. Ini teman-teman bisa ya kalau tertarik nonton acara stand up bisa DM di beta Instagram. Oke. Jangan lupa teman-teman di rumah, masyarakat Kota Ambon untuk DM Kakak Ali. Oke, akhirnya usai sudah obrolan kita podcast Ruang Miku pada episode kali ini. Saya Alsi Dik Ode Arwa mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ruang Miku berikutnya.